saleh-salehah ayo ngaji. Anak saleh-salehah ayo bantu orang tua. Anak saleh-salehah nyemplung kali. Ngapain anak saleh-saleh nyemplung kali? Apalagi bulan Ramadan. Puasa-puasa nyemplung kali, kelep, batal puasanya ya. Makanya yuk jadi anak soleh harus jadi anak yang hanya takut kepada Allah. Gak boleh takut sama Ada anak salah nih, takut sama setan, jalan malam-malam. Di luar bulan Ramadan dia jalan-jalan nih. La 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 la. Kaget ngelihat ada setan. Kalau anak soleh kan santai aja. Kalau anak salah, popo, masa takut sama popo? Beda dengan anak soleh, jalan malam-malam. Salatullah salam. Ngelihat setan pakai itu daster putih panjang, nggak tahu nyolong dari mana. Terus rambutnya gondrong warna hitam, nggak pernah keramas. Dulu pernah pakai oli, sekarang pakai bensin. Ternyata setannya apa namanya? Setan apa? Kuntilanak. Kalau anak soleh, jangankan kuntil anak, kuntil emak kita nggak takut, ya kan? Nggak boleh takut sama ketemu sama setan, la 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 la. Ada kuntilanak. Assalamualaikum ukhti kunti. Masa kuntilanak dibilang ukhti? Jangan perempuan ya. Anak-anak, ternyata setan itu dia takut kalau sama anak soleh itu, dia anak soleh yang berani. Nih, anak soleh berani. Dia pasti mundur. Kalau kita maju, setan itu pasti mundur. Kalau ada setan muncul, kita maju, dia mundur. Kalau kita takut, kita mundur, dia maju. Tapi sekali-kali lah, coba kita manfaatkan. Kalau ada setan, kita mundur, jadi dia maju. Kita maju, dia mundur. Iya joget. Iya. Diajak joget sekali-kali setannya ya. Biar senang gitu. Ya, Pak Jaka punya tepuk. Kalau Pak Jaka bilang tepuk satu, yes, yang keras ya. Tepuk satu. Semangatnya pagi-pagi. Masa mentang-mentang puasa. Pak Jaka tadi jalan dari Jember naik sepeda motor, semangat tuh. Kalau nggak semangat ya semangat Pak Jaka. Bukan alasan kita jadi lemes itu berpuasa. Puasa itu bahkan Nabi Muhammad perang Badar itu pada saat Ramadan. Bayangin perang-perang pas puasa. Saudara-saudara kita di Palestina sedang puasa dan mereka sedang berperang. Mereka berjihad luar biasa semangatnya. Anak di sini tepuk satu. Masa gitu. Yes, yang kencang. Tepuk satu. Masih kurang semangat. Sekali lagi tepuk satu. Pak Jaka sampai kaget tuh, Masya Allah. Kalau tepuk dua, oke, tepuk dua. Oke, tepuk dua. Kalau tepuk tiga, semangat. Tepuk tiga. Kalau tepuk semangat tuh, semangat gitu ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu dong untuk anak-anak luar biasa hebat. Masya Allah. Ini jangan-jangan nih ada yang sahurnya banyak ya. Siapa yang tadi sahurnya sama ayam? Di kandang dong. Sahur sama ayam. Kalau Pak Jaka nanya siapa yang sahurnya pakai daging ayam, baru saya Pak gitu. Anak-anak, anak soleh tidak takut sama Yang benar tuh setan takut sama anak Kenapa? Karena anak soleh deket sama Allah, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua cinta Islam sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam yes. Bisa tepuk anak soleh? Oke, kita coba ya. Tepuk anak soleh. Aku
Islam? Yes, gitu nah. Yuk, kita coba sekali lagi ya, yang semangat ya. Tepuk anak saleh. Dikasih musik malah menang kabeh. Malah jadi karaoke. Ayo dong, tepuk anak saleh yang semangat. Tepuk anak saleh. Aku. Arek bingung. Karena malah joget. Yes, semuanya tepuk satu. Yes, tepuk satu. Sudah siap mendengar cerita? Nak, ternyata setan itu ketika kita bacakan ayat Al-Quran, dia akan lari ketakutan. Bahkan ada yang terbakar. Nah, coba kita hari ini, pagi ini, kita baca satu surah An-Nas untuk mengusir setan yang ada di kepala kita, setan yang ada di dalam kolbu kita, setan yang ada di lingkungan kita. Tapi Pak Jaka, setan yang itu jin kan diikat. Iya, setan jin yang diikat. Bisa-bisa kita yang jadi setan. Nah, siapa itu? Orang yang suka ganggu temennya. Nanti jadi setan. Yuk kita usir perbuatan atau sikap setan di dalam diri kita dengan membaca surah An-Nas. Siap? Oke. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy. Yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Nah, berdasarkan ayat ini, surah ini, setan itu ada dua. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Kalau setannya dari golongan jin, dia mendengar ayat tadi, dia langsung gini. Oh, dingin. Oh, dingin. Dingin apa panas? Panas apa dingin? Kok tahu panas, pernah jadi jin ya? Enggak, pasti kepanasan. Bahkan ada yang kepalanya langsung terbakar. Tapi nak, ada setan dari golongan manusia. Dibacakan ayat Al-Quran, dia malah ngomong gini. Enggak mempan. Apa yang dilakukan anak soleh? Gampang. Ambil batu. Merek apa saja. Yang penting kena kepala, benjol. Dia langsung bilang, ampun dek, nanti kalau aku dilempar kepala aku ya. Makanya anak soleh tidak boleh takut sama setan. Baik, hari ini Pak Jaka akan cerita. Gak usah panjang-panjang ceritanya ya Ustazah, nanti ada anaknya. Apa itu namanya? Ngantuk, apalagi tadi, aduh habis sahur kan gak tidur lagi tuh, sholat subuh terus lanjut tilawah dan lain sebagainya. Kadang ada yang gitu. Tapi kalau angop, kalau nguap, gak boleh dibuka lebar. Kalau Kanjeng Rasul selalu menahan mulut beliau untuk tidak terbuka. Kalau kita kan kadang, aduh gak kuat, maka ditutup pakai tangan kiri, ditutup pakai tangannya ya, tangannya sendiri, jangan tangan temennya. Ayo, nanti malah kegigit ya. Nanti apalagi ada yang nguapnya gini, ada yang nguapnya sampai bunyi, hati-hati ya. Apalagi Ramadan, jangan sampai ada yang nguap gini. Bisa nggak macan. Ya, tepuk satu. Yes, tepuk satu. Ini namanya jari apa? Apa kata jari jempol? Yang solih-solihah jangan ngobrol, apalagi ngobrol sambil ngomong. Emangnya masih ada yang pakai pampers? Enggak, banyak kami sudah gede, nggak mungkin pakai pampers. Terus pakai apa, Dek? Pakai popok. Ya, sama aja pampers sama popok. Ya, ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Yang solih-solihah rapi kalau duduk. Bisa duduk rapi?
Oke, Pak Jaka bilang anteng-antengan. Gini ya, digulung-gulung, hop, gitu ya. Anteng-antengan, digulung-gulung. Oke, ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah yang beruntung dapat hadiah? Hadiahnya nanti disiapin sama sekolah ya. Mohon maaf, saya nggak bawa. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk sekolah kita, masya Allah. Tepuk tangan juga untuk las UI atau Umul Qura ya. Jadi las, ini lasnya gimana sih Ustaz bacanya? Lazuk atau las UI? Oh, las UI Umul Qura. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Hadiah. Ada berapa hadiah Ustazah? Ustazah, hadiahnya berapa? Oh, ada 2, masya Allah. Oh, TK 1 SD 1. Pak Jaka mana? Masya Allah. Kena kabel, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Awas. Ayo. Maaf ya Mas ya, masya Allah. Ya, oke, hadiahnya sudah ada nih. 1 buat TK, 1 untuk SD. Ya, yang SMP nyusul. Gak ada SMP. Lu jari ini sama. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Nggak dapat hadiah, jangan. Ada anak cengeng kesenggol temennya. Yang cowok kopiahnya jatuh. Yang cewek tasnya jatuh. Ku menangis. Jangan jadi anak yang Masya Allah. Cengeng kita hanya boleh di depan Allah. Kapan kita cengeng di depan Allah? Waktu sholat sambil nangis, insya Allah sholatnya tambah khusyuk. Kalau kita doanya sambil nangis, insya Allah doanya dikabul. Siapa yang ingin doanya dikabulkan? Masya Allah. Siapa yang pengen masuk surga? Masa dia telat ngacungnya. Sekali lagi, siapa yang mau masuk sungai? Ngapain coba masuk sungai? Masa puasa? Terbatal. Masya Allah. Ya, tapi 1. Anak-anak dirahmati Allah. Dulu ketika Rasulullah berada di kota Taif, beliau ingin hijrah ke sana. Ternyata Rasulullah ditolak sama orang-orang penduduk Taif. Bahkan dilemparin batu sama penduduk Taif sampai berdarah-darah anak-anak. Rasulullah kemudian didatangi malaikat, namanya malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung itu membelah gunung dan menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kami timpahkan saja gunung ini agar habis semuanya penduduk Taif? Rasulullah mau apa enggak? Apa kata Rasulullah? Bisa jadi mereka hari ini tidak beriman, bisa jadi mereka besok beriman. Atau paling tidak hari ini mereka tidak beriman, bisa jadi keturunannya yang akan beriman kepada Allah. Dan benar saja ternyata sekarang penduduk kota Taif semuanya beriman kepada Allah. Nah, di saat Rasulullah sedih, datang malaikat Jibril membawakan sebuah cerita istimewa yang ceritanya ada di dalam Al-Qur'an. Ini ceritanya gini, ada seorang nabi, nabinya ini memiliki rumah yang besar. Kenapa rumahnya besar? Karena anaknya beliau ada 12 orang. Ada yang soleh,